Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita bertemu di topik tentang prinsip SMK 3. Nah, saat kita mendiskusikan kemarin, kita sudah mendiskusikan apa itu SMK 3, apa itu audit, lalu bagaimana standarnya, referensinya seperti apa, bagaimana mekanisme pelaksanaan audit SMK 3, dan juga bagaimana cara mengajukan sertifikasi SMK 3. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik inti dari SMK 3 itu sendiri. Nah, kita kali ini akan membahas tentang prinsip SMK 3, di mana tentu capaian di pembelajaran mata kuliah ini, sub mata kuliah ini adalah kalian mampu menjelaskan, membedakan apa itu prinsip SMK 3. Ada berapa sih prinsip SMK 3? Nah, prinsip SMK 3 ini kita akan mengacu pada PP 50 tahun 2012 pada bab 2 pasal 6. Nah, di PP 50 tahun 2012 ini sebenarnya penerapan SMK 3 disebutkan bahwa sebagaimana yang dimaksud di pasal 3 PP 50 tahun 2012, SMK 3 itu diterapkan, SMK 3 itu dilaksanakan dengan berdasarkan 5 aktivitas kegiatan. Nah, ini 5 aktivitas, 5 tahapan kegiatan ini yang kemudian kita sebut dengan prinsip SMK 3. Sama halnya dengan sistem manajemen yang lainnya, prinsip dasar sebuah sistem manajemen bahwa kita menerapkan yang namanya siklus PDCA yang kita kenal ya di mata kuliah sebelumnya. Siklus Plan, Do, Check, Action. Nah, di SMK 3 sebagai sistem manajemen K3 yang distandarkan, yang ditetapkan oleh Permenaker, oleh peraturan Menteri Tenaga Kerja di tahun 96 dan sekarang menjadi peraturan pemerintah, ini sama yang diterapkan adalah dengan siklus pendekatan manajemen Plan, Do, Check, Action, di mana yang menjadi ciri khas adalah kita awali dari penetapan kebijakan K3. Nah, dari policy-nya dulu, dari penetapan kebijakan K3-nya, pembuatan kebijakan K3-nya, dan bagaimana menyusun kebijakan K3 itu sendiri. Nah, kemudian kita memasuki di tahapan perencanaan. Nah, di sini nanti akan ada breakdown beberapa kegiatan yang harus dipenuhi terkait perencanaan K3. Setelah melakukan perencanaan K3, maka akan ada pelaksanaan atau kita kenal di siklus sistem manajemen itu adalah Do, pelaksanaan rencana K3, lalu akan dilanjutkan dengan cek, pemantauan, dan evaluasi kinerja K3. Nah, di sini adalah tahapan mengevaluasi, tahapan kita melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan semua target rencana kita, objektif target kita. Dan di akhir ada peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3 atau kita kenal dengan continual kalau di standar internasional. Nah, penerapan SMK 3 yang dimaksud pada ayat 1 ini sebenarnya nanti kalau kalian silahkan coba coba kita pelajari, coba sama-sama semuanya pahami di modul audit SMK 3 yang sudah ada lampiran PP nomor 50 tahun 2012 di pedoman ini, di PP 50 tahun 2012 di lampiran 1 sudah disebutkan prinsip-prinsip detail dari rincian dari prinsip SMK 3 ini. 5 prinsip ini rinciannya ada penerapannya seperti ini. Sama halnya dengan siklus manajemen, kita mulai dari penetapan kebijakan K3, lalu kita mulai melakukan perencanaan K3, nanti ada breakdown aktivitasnya, mulai dari identifikasi sumber potensi bahaya, lalu identifikasi resiko, lalu mengidentifikasi pengendalian resiko, itu adalah salah satu aktivitas di perencanaan K3. Nanti juga ada kegiatan atau ada aktivitas, ada kriteria yang harus dipenuhi adalah identifikasi peraturan perundang-undangan seperti itu. Lalu nanti dari aktivitas-aktivitas dari identifikasi yang sudah kita lakukan akan muncul sebuah objektif target atau akan muncul tujuan dan sasaran serta program K3 yang nantinya akan dilaksanakan di pelaksanaan rencana K3. Nah, setelah program-program tersebut, program-program pengendalian resiko, program-program pencegahan kecelakaan kerja, program-program pencegahan penyakit akibat kerja dilaksanakan, kita lakukan monitoring dan evaluasi kinerja baik melalui aktivitas inspeksi atau aktivitas audit internal atau juga bisa melakukan pengukuran dan monef lingkungan kerja itu bisa dilakukan sehingga nanti akan ada yang namanya peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3 yang dilakukan secara berkelanjutan. Ini biasanya identik dengan kalau teman-teman semua sudah paham pasti sudah terbiasa dengan istilah K3, kalau sudah semester 5 pasti sudah terbiasa dengan istilah manajemen review meeting atau meeting P2K3. Nah, hal semacam itu yang biasanya dilakukan di evaluasi tahunan.
Nah, penerapan SMK 3 ini dikatakan perusahaan itu sudah menerapkan SMK 3 jika perusahaan itu sudah memiliki beberapa aktivitas, beberapa dokumen, beberapa bukti-bukti pelaksanaan 5 kegiatan ini, 5 garis besar kegiatan ini, 5 prinsipal ini. Jadi mulai dari penyusunan kebijakan, ada penempelan kebijakan, penyusunan objektif target, tujuan sasaran program, penyusunan pelaksanaan program-program K3, pelaksanaan rencana K3, dan juga bukti-bukti terkait pemantauan dan evaluasi kinerja K3, seperti itu. Nah, dari 5 prinsip dasar itu, kita akan mengacu di pedoman penerapan SMK 3 di lampiran 1 PP 50 tahun 2012. Nah, di dalam pedoman ini kita akan menemukan dari 5 prinsip dasar akan ada yang namanya kita sebut 12 elemen audit. Nah, 12 elemen audit inilah yang akan menjadi elemen-elemen penerapan SMK 3 yang nantinya kalau kita melakukan sertifikasi, kalau kita melakukan pengajuan audit eksternal SMK 3 yang akan dilakukan audit oleh badan-badan audit SMK 3 yang ditunjuk oleh pemerintah. Apa saja 5 prinsip dasar itu? Tadi sudah disebutkan bahwa 5 prinsip dasar itu terdiri dari penetapan kebijakan K3, perencanaan penerapan K3, lalu ada penerapan K3, pengukuran dan pemantauan evaluasi kinerja K3, dan ada peninjauan secara teratur. Nah, dari 5 prinsip dasar ini, kalian akan menemukan, jika kalian sudah mempelajari modul yang sudah di-share sebelumnya, kalian akan menemukan bahwa ada 12 elemen audit yang di dalam pedoman penerapan SMK 3 ini dibagi di beberapa prinsip penerapan SMK 3. Kita mulai dari prinsip pertama, yaitu penetapan kebijakan K3. Nah, dari prinsip pertama ini, penetapan kebijakan K3 dimulai dari apa? Kriteria-kriterianya, aktivitas-aktivitasnya. Penetapan kebijakan K3 ini dimulai dari pertama penyusunan kebijakan K3. Di dalam pedoman penerapan kalian bisa lihat bahwa penyusunan kebijakan K3 harus melalui beberapa tahapan-tahapan tertentu. Ada beberapa kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Nanti ada kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Lalu selain terkait penyusunan kebijakan K3, juga ada kriteria yang harus dipenuhi dari penetapan kebijakan K3. Nah, pelaksanaan penyusunan kebijakan K3, pelaksanaan penetapan kebijakan K3 ini harus dilakukan juga peninjauan ulang dan bukti bahwa kebijakan K3 ini merupakan salah satu aktivitas yang menunjukkan komitmen dari pimpinan, komitmen dari pimpinan paling atas, komitmen dari tingkatan pimpinan-pimpinan yang ada di perusahaan. Jadi misalnya kaitannya dengan penetapan kebijakan K3, untuk di area seluruh perusahaan, misalkan saya punya perusahaan, ada plan Pasuruan, ada plan Bangil, ada plan Surabaya. Nah, maka di masing-masing plan ini harus ada bukti bahwa bukti sebagai bukti komitmen masing-masing pimpinan perusahaan, baik itu plan Pasuruan, plan Bangil, plan Surabaya, untuk menunjukkan komitmen dari pimpinan perusahaan menerapkan SMK 3 itu sendiri. Dan selain itu harus ada peran serta pekerja dan orang lain. Orang lain di sini adalah stakeholder yang mungkin memang aktivitasnya ada di tempat kerja kita, di areal perusahaan kita. Nah, di penetapan kebijakan K3 ini yang kita diskusikan nantinya di sesi yang selanjutnya tentang prinsip pertama, nanti akan kita diskusikan seperti apa sih kebijakan K3 itu harus disusun, harus memuat isian apa saja, harus melalui tahapan apa saja, harus disetujui oleh siapa saja, harus diinformasikan seperti apa, itu ada di kriteria-kriteria di prinsip 1, khususnya di elemen 1 tentang penetapan dan penyusunan kebijakan K3. Nah, setelah kita membahas kebijakan K3 yang erat kaitannya dengan komitmen pimpinan gitu, bukti dari sebuah komitmen pimpinan menerapkan SMK 3, kita akan melanjutkan ke rencana K3. Nah, nantinya perencanaan K3 ini identik, yang pertama kita memiliki manual, kita memiliki guidance, kita memiliki panduan pelaksanaan penerapan sebuah SMK 3 di perusahaan. Di manual SMK 3 itu adalah salah satu
contoh salah satu bukti bahwa kita melakukan perencanaan K3. Nanti di manual SMK 3 dijelaskan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, akan meliputi aktivitas apa saja, akan meliputi dokumen apa saja yang tersedia di perusahaan, form yang tersedia di perusahaan, hierarki dokumen yang ada di perusahaan, itu akan termuat di manual. Selain manual, yang masuk di dalam perencanaan K3 adalah dokumen atau pelaksanaan terkait identifikasi sumber potensi bahaya, resiko, dan pengendalian resiko, atau kita kenal istilahnya adalah HIRA-DC, Hazard Identification, Risk Assessment, Determining Control, atau mungkin istilah yang lainnya yang kalian pernah familiar adalah IBPR, Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, dan Pengendalian Resiko, seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu aktivitas di perencanaan K3. Dari manual K3, SMK 3 yang sudah kita susun, lalu identifikasi potensi bahaya, pengendalian resiko tadi, penilaian resiko, akan muncul aktivitas-aktivitas pengendalian resiko yang diusulkan sesuai dengan tingkatan resiko yang sudah dilakukan, dan juga akan ada program kerja yang keluar dari aktivitas atau kriteria terkait identifikasi peraturan perundang-undangan. Nah, 3 item ini nantinya akan membantu perusahaan untuk menentukan tujuan, sasaran, dan program K3. Program K3 untuk apa sih? Program K3 tentunya untuk mencapai goal besar, tujuan besar sebuah perusahaan tiada lain kalau kaitannya dengan sistem manajemen K3 adalah zero. Misalnya kita sebut zero accident, zero fire, zero occupational disease gitu kan ya. Kita akan mencegah yang namanya kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja. Kebakaran juga termasuk salah satu kecelakaan kerja gitu kan. Tujuan utama penerapan SMK 3 adalah tadi mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan mencegah terjadinya PHK. Sehingga di perencanaan K3 ini nantinya perusahaan harus membuat identifikasi, baik itu legal, baik itu potensi bahayanya, sehingga muncul nanti program-program yang relevan dengan hasil identifikasi tadi. Nah, setelah melalui tahapan yang kedua, di prinsip yang kedua, perencanaan K3, kita sudah memiliki tujuan programnya, kita sudah memiliki list programnya, sasaran programnya, maka program-program tersebutlah yang kita laksanakan, yang kita lakukan. Nah, di pelaksanaan program ini tentunya tidak hanya kita menjalankan program saja. Tentu di pelaksanaan rencana K3 ini akan ada beberapa item yang harus dipenuhi, akan ada beberapa item yang kita bisa pantau pelaksanaannya gitu kan, mulai dari penyediaan sumber daya manusianya, lalu mulai dari penyediaan sarana dan prasarananya, lalu terkait prosedur dan instruksi kerjanya, lalu kaitannya dengan penyerahan sebagai pelaksana pekerja, misalkan itu diberikan kepada pihak ketiga, lalu kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa hingga nanti menjadi produk akhir, dan juga kondisi darurat serta kondisi bencana industri, dan juga bagaimana menskemakan rencana pemulihan kondisi darurat sebuah industri. Nah, di sini merupakan sebuah atau sebuah bagian dari pelaksanaan dari program-program yang kita ajukan. Pelaksanaan dari rencana-rencana K3, rencana-rencana program K3 yang kita ajukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja. Nah, di pelaksanaan ini kita mulai dari identifikasi, misalkan kita mempunyai program untuk pengadaan 1.000 APAR di lokasi kerja, seperti itu. Kita mulai melakukan nih identifikasi, kita mulai menerapkan siapa SDM yang akan mengadakannya, siapa SDM yang akan menggunakan APAR-nya, berapa jumlah, berapa spesifikasi alat yang akan kita gunakan, bagaimana cara menggunakan APAR, bagaimana instruksi kerja penggunaan APAR, bagaimana refilling APAR, dan lain sebagainya. Nah, itu masuk di aktivitas pelaksanaan rencana. Nah, nantinya setelah rencana-rencana K3, program-program K3 yang kita usulkan sudah dilaksanakan, maka akan ada yang namanya pemantauan dan evaluasi kinerja, atau kita sering sebut nih kalau di aktivitas kita berorganisasi adalah MONEF, monitoring dan evaluasi kinerja. Nah, monitoring dan evaluasi kinerja ini sebenarnya akan erat kaitannya dengan kalau kita di K3 kita ketahui dengan pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran lingkungan kerja. Karena di
di awal saat kita melakukan identifikasi potensi bahaya, kita kenal dengan 5 hazard, hazard fisik, hazard kimia, hazard biologi, hazard biologi atau hazard ergonomi dan juga hazard psikologi. Nah, inilah hazard-hazard tadi kita lakukan pengujian, kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan pengukuran. Apakah dengan program-program kerja yang kita usulkan tadi ada perubahan terhadap hazard 5 hazard tadi yang kita anggap sebagai hazard yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Selain dengan melakukan pengukuran, pemeriksaan, dan pengujian hazard tadi, kita juga melakukan yang namanya audit internal untuk sistem penerapan sistem manajemennya. Apakah prosedur yang sudah disiapkan itu berjalan dengan baik atau ternyata tidak, seperti itu. Nah, ini untuk poin monitoring evaluasi atau pemantauan evaluasi kinerja. Nah, setelah kita melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja, maka hal-hal tersebut yang akan ditinjau ulang secara berkala, biasanya manajemen review meeting itu setahun sekali dan akan menjadi bahan dasar untuk perubahan kebijakan K3, untuk perubahan komitmen di pimpinan yang awalnya mungkin pimpinan sudah berkomitmen hanya untuk area A penerapan SMK 3 sekarang berubah menjadi diperluas gitu kan. Itu semua bergantung dari bagaimana kita melakukan perencanaan, bagaimana kita melaksanakan rencana-rencana program K3 dan bagaimana kita tersebut dilaporkan dan akan menjadi bahan kajian ulang terhadap penetapan kebijakan K3 dan juga tahapan selanjutnya. Kurang lebih untuk prinsip SMK 3 seperti itu. Saya akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk penjelasan tentang masing-masing prinsip.